Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Anissa Liberty dengan NPM 2111060104 dari jurusan Pendidikan Biologi dari kelas C. Mata kuliah Pengolahan Laboratorium. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul mikroskop untuk memenuhi tugas UTS. Baiklah, kita mulai saja. Adapun peta konsep yang saya buat yaitu tentang mikroskop. Yang pertama, pengertian mikroskop. Yang kedua, sejarah mikroskop. Yang ketiga, fungsi mikroskop. Yang keempat, jenis mikroskop. Yang kelima, bagian mikroskop. Dan yang keenam, cara menggunakan mikroskop. Baiklah, yang pertama, pengertian mikroskop. Mikroskop atau disebut dengan mikroskopik atau alat pengamat berasal dari bahasa Yunani, yaitu mikro yang berarti kecil dan skopein yang berarti melihat. Secara umum, mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat objek dengan ukuran kecil karena objek yang diamati tidak dapat dilihat dengan mata. Beberapa objek yang bisa diamati menggunakan mikroskop diantaranya mikroorganisme, jaringan, tumbuhan atau hewan, dan bakteri hingga virus. Yang kedua, ada sejarah mikroskop. Mikroskop pertama kali dikembangkan pada abad ke-16 menggunakan lensa sederhana untuk mengatur cahaya biasa. Pertama kali pembesaran dibatasi sekitar 10 kali ukuran benda sebenarnya. Setelah mengalami perbaikan, pembesaran akhirnya bisa mencapai 270 sampai 400 kali. Perancangan lensa mikroskop. Mengelilingi kaca untuk kacamata dan kaca pembesar adalah hal biasa selama abad ke-13. Pada akhir abad ke-16, beberapa pembuat lensa Belanda merancang perangkat yang memperbesar objek. Tetapi pada tahun 1609, Galileo menyempurnakan perangkat pertama yang dikenal sebagai mikroskop. Pembuat kacamata Belanda Zacharias Janssen dan Hans Lifferhy tercatat sebagai orang pertama yang mengembangkan konsep alat yang majemuk dengan menempatkan berbagai jenis dan ukuran lensa di ujung tabung yang berlawanan. Mereka menemukan bahwa benda-benda kecil diperbesar. Adapun yang ketiga, fungsi mikroskop. Fungsi utama dari alat ini adalah untuk melihat benda dalam ukuran yang sangat kecil sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Seperti yang pertama, jaringan pada hewan. Yang kedua, jaringan pada tumbuhan. Yang ketiga, virus. Yang keempat, bakteri. Dan yang kelima, protozoa. Adapun yang keempat, jenis mikroskop. Yang pertama, mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya merupakan jenis alat pengamat yang menggunakan cahaya sebagai sumber energi untuk memperbesar ukuran objek untuk diamati. Yang kedua, mikroskop monokuler. Mikroskop monokuler merupakan jenis alat pengamat yang masuk ke dalam kategori mikroskop cahaya. Yang ketiga, mikroskop binokuler. Mikroskop binokuler merupakan jenis alat pengamat dan tipe cahaya seperti pada tipe monokuler. Yang membedakannya adalah jumlah lensa okuler yang berjumlah 2. Yang keempat, mikroskop trinokuler. Mikroskop trinokuler merupakan jenis alat pengamat dengan tipe cahaya. Jika pada tipe monokuler hanya bisa diamati dengan satu mata, binokuler dengan 2 mata, maka trinokuler bisa dipasangkan kamera sehingga bisa diamati menggunakan monitor. Yang kelima, mikroskop elektron. Mikroskop elektron merupakan jenis alat pengamat dengan bekerja dengan menggunakan sumber energi dari elektron untuk memperbesar bayangan objek. Yang kelima, bagian mikroskop. Adapun bagian-bagian pada mikroskop. Yang pertama ada lensa okuler, yang kedua ada lensa objektif, yang ketiga ada pistol, yang keempat ada meja privat atau contoh, yang kelima persiapan jepit, yang ketujuh diafragma,
Yang kedelapan, lengan mikroskop. Yang kesembilan, skala prefarad atau sampel. Yang ke-10, makrometer vertikal. Yang ke-11, mikrometer vertikal. Yang ke-12, makrometer horizontal. Yang ke-13, mikrometer horizontal. Yang ke-14, tuas pengatur kecerahan. Yang ke-15, beralih tombol. Adapun yang ke-6, cara menggunakan mikroskop. Berikut adalah tahapan cara menggunakan mikroskop secara umum, yaitu 1. Letakkan alat pada meja yang datar dan stabil. Pastikan meja kokoh dan tidak mudah goyah. Yang kedua, jika alat laboratorium ini menggunakan sumber listrik untuk mengamati objek, pastikan kabel alat menjangkau sumber listrik dan hubungkan. Yang ketiga, sediakan objek yang akan diamati dengan mikroskop dan letakkan dekat dengan alat. Yang keempat, longgarkan terlebih dahulu makrometer agar penempatan objek pada meja prefarad bisa dilakukan dengan mudah. Yang kelima, preparasi sampel atau objek yang akan diamati dengan alat ini lalu letakkan pada meja prefarad dan jepit. Yang keenam, putaran revolver untuk memilih perbesaran yang dibutuhkan, 4 kali, 10 kali, 40 kali, atau 100 kali untuk mengamati objek. Yang ketujuh, nyalakan lampu untuk mengambil objek pada meja persiapan jika Anda menggunakan alat pengamat dengan pencahayaan alami. Cahaya matahari, Anda perlu melakukan pengaturan cermin untuk fokus pada objek. Yang kedelapan, mulai amati objek yang telah ditempatkan pada meja prefarad. Jika Anda menggunakan tipe monokuler, Anda hanya bisa mengamati dengan salah satu mata. Jika Anda menggunakan tipe binokuler, Anda bisa mengamati dengan kedua mata. Yang kesembilan, berapa alat laboratorium ini memiliki beberapa makrometer dan mikrometer pada suatu alat. Hal ini memudahkan Anda dalam mengamati berbagai unit objek. Yang ke-10, putar makrometer atau mikrometer pada prefarad, geser kanan kiri untuk menempatkannya pada posisi yang sesuai. Yang ke-11, putar mikrometer atau mikrometer pada lengan mikroskop, geser atas bawah untuk fokus objek yang sedang diamati. Yang ke-12, alat pengamat yang baik memiliki fitur lampu yang bisa mengatur tingkat kecerahannya, yaitu terang sama redup. Yang ke-13, aturlah lensa-lensa untuk memilih perbesaran yang diinginkan. Pastikan ketika mengatur lensa perbesaran jarak antara meja persiapan dengan lensa objektif cukup jauh, sehingga tidak terjadi antara keduanya. Yang ke-14, seiring dengan seringnya menggunakan alat laboratorium ini, tentu kita akan lebih mahir memainkan instrumen pada alat laboratorium tersebut, namun tetaplah berhati-hati dalam menggunakannya. Sekian pemaparan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dengan Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.